Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Payung Ireng. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Arwah Suti. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu suasana di dusun Kedung Reja terlihat sangat sunyi sepi. Sementara itu terlihat jelas Sarti tengah berjalan menyusuri jalanan dusun dengan tangan kanan yang menggenggam obor dan gurat wajah yang terlihat gelisah. Pandangannya sibuk melihat ke kiri dan kanan. Duh Gusti, semenjak kematian Suti, dusun kok jadi angker begini yo. Mau ke warung saja was-was. Gerutu Sarti dengan wajah gelisah. Iya, seminggu yang lalu dusun Kedung Reja digegerkan atas penemuan jasad Suti yang tergeletak di gubuk dekat sawah, di mana gubuk tersebut biasa untuk para warga sekedar berteduh atau anak-anak muda yang nongkrong. Hingga setelah penemuan jasad Suti, entah mengapa kondisi dusun menjadi mencekam. Bahkan ada beberapa warga yang mengakui dan bersaksi bahwa mereka bertemu dan dihantui oleh sosok arwah Suti yang gentayangan. Karena hal tersebutlah yang enggan membuat para warga keluar malam-malam. Karena mereka takut bertemu dengan sosok arwah yang konon katanya adalah arwah Suti. Sarti masih terus menyusuri heningnya malam. Ia memang terpaksa pergi ke warung karena hendak membeli obat untuk suaminya yang sedang masuk angin. Sesampainya di depan warung milik Jumi, Sarti pun bergegas membeli obat. Mbak Sarti nggak takut malam-malam keluar sendirian? Takut sebenarnya Jum, tapi mau gimana lagi, kasihan Mas Joko, nggak sembuh-sembuh. Jumi pun lekas memberikan obat yang Sarti butuhkan. Setelah dibayar, Sarti langsung berpamitan untuk pulang karena ia harus buru-buru sampai rumah agar terhindar dari sosok arwah Suti yang gentayangan. Serak, serak, serak. Terdengar jelas suara sendal Sarti yang berpadu dengan jalanan dusun berhasil memecah kesunyian malam. Wajahnya gelisah. Sarti sibuk berjalan sembari mengamati area sekitar dengan jantung yang berdebar-debar. Ya Allah Gusti, sampai dredeg begini. Hingga tiba-tiba saja sekelebat bayangan lewat di belakang Sarti. Sarti yang menyadarinya pun seketika menghentikan langkah kakinya. Dengan nafas yang naik turun, ia mencoba menoleh dan memastikan. Namun saat menoleh tidak ada siapapun di sana. Perasaan tadi ada yang lewat, gumam Sarti bertanya-tanya. Merasa sudah tidak enak hati, Sarti pun kembali melangkahkan kakinya dengan cepat. Sesampainya di rumah, buru-buru Sarti langsung masuk ke dalam dan mengunci pintu rumahnya rapat-rapat. Alhamdulillah. Dengan perasaan lega, Sarti langsung menghampiri suaminya yang masih terbaring lemas di atas ranjang. Mas Joko. Iya dek. Sarti pun bergegas mendekat dan memberikan obat yang ia beli di warung. Diminum dulu mas obatnya biar besok sembuh. Titah Sarti yang hanya dibalas anggukan oleh Joko. Ya, sudah beberapa hari ini Joko mengalami demam hebat yang tidak kunjung turun. Sampai-sampai ia harus libur bekerja dari rumah Juragan Sugeng untuk sementara waktu. Matur nuwun ya dek, maaf gara-gara aku sakit jadi belum bisa kembali bekerja, ucap Joko lirih. Wis, jangan pikirkan itu dulu mas, yang terpenting sampean sehat dulu. Lagi pula kita ini masih punya simpanan padi, jadi nggak perlu dipikirkan, ucap Sarti yang tidak ingin membuat suaminya cemas. Matur nuwun ya dek, kamu ini memang istri yang sangat pengertian. Seketika Sarti pun tersipu malu saat dipuji oleh suaminya itu. Ya weh, sudah malam, lebih baik kita istirahat dulu mas, ucap Sarti yang dibalas anggukan oleh Joko. Malam itu, Sarti dan juga Joko pun bisa tertidur dengan nyenyak. Sementara di sisi lain justru Karso merasa gelisah. Ia yang habis tilik sawah pun merasa gusar karena sedari tadi ia berjalan seakan-akan ada sosok yang sedang mengikutinya. Aduh,
Perasaanku kok yang gak enak sekali. Ada apa ini? Gumam Karso dengan wajah gelisah. Bermodalkan senter di tangannya, Karso menyusuri jalanan sawah dan sembari celingukan. Suasana yang sunyi dengan semilir angin malam membuat Karso bergidik ngeri. Hingga sesaat, Karso yang sudah dekat dengan gubuk bekas penemuan jasad Suti pun tertegun. Ia menghentikan langkah kakinya saat dari kejauhan, Karso melihat sosok perempuan tengah terduduk seorang diri di dalam gubuk tersebut. "Sopo kui?" tanya Karso sambil menyenter ke arah gubuk. Karso yang penasaran dan memang ingin buru-buru sampai rumah pun kembali melanjutkan perjalanannya itu. Ia kembali melangkahkan kakinya. Semakin dekat dengan gubuk, aroma wangi kembang melati mulai tercium di hidung Karso dan samar-samar terdengar suara seseorang perempuan tengah bersenandung. Dek. Karso kembali menghentikan langkah kakinya saat hanya sejengkal jarak dirinya berdiri dengan gubuk tersebut. Ia melihat jelas sosok perempuan bergaun putih dengan rambut panjang menjuntai dan kepala yang tertunduk. "Mas Karso, apa kabar?" tanya perempuan tersebut dengan posisi yang masih sama. Dek. Sontak hal tersebut membuat Karso terkejut. Pasalnya sosok tersebut mengenali dirinya bahkan tanpa melihatnya sama sekali. "Siapa kowe?" tanya Karso dengan suara gemetar. "Jangan pura-pura lupa, Mas. Atau apa memang sengaja mau lupa?" ucap perempuan tersebut dengan suara datar. Hingga tiba-tiba saja sosok perempuan tersebut pun menatap sengit ke arah Karso. Wajahnya terlihat sangat pucat dengan ujung bibir yang berdarah. Alangkah terkejutnya Karso saat melihat sosok di hadapannya mirip dengan wajah Suti. Suti!" Suara lengkingan tawa pun menggema memecah kesunyian malam itu. Sontak membuat Karso seketika tertegun karena syok. Tubuhnya seketika menjadi kaku. Kedua tangan dan kakinya tidak dapat digerakkan, hanya kedua bola matanya saja yang dapat bergerak. Hingga tiba-tiba saja sosok Suti pun melesat dan sudah berada di hadapan Karso dengan jarak yang sangat dekat. Wajah yang semula pucat kini berubah perlahan, berubah dengan wajah yang berantakan penuh dengan luka, nanah yang bercampur dengan darah, mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat sehingga membuat Karso merasa mual. Karso yang tidak kuasa menahan rasa takutnya pun jatuh tidak sadarkan diri. Malam pun berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali dusun terlihat mulai ramai karena banyak warga yang mulai beraktivitas. Beberapa warga pun mulai pergi menuju sawah mereka masing-masing. Hingga tiba-tiba saja di dekat gubuk mereka melihat Karso yang tergeletak tidak sadarkan diri. "Ya Allah Gusti, iku kan Karso," bagi salah satu warga. Para warga pun mulai membantu Karso dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, rupanya istrinya sedari malam sudah kelimpungan mengkhawatirkan Karso. Hingga penemuan Karso yang tidak sadarkan diri pun menjadi perbincangan ramai di dusun. Banyak yang beranggapan bahwa Karso bisa saja bertemu dengan arwah Suti yang selama ini sedang meneror di dusun mereka. "Mas, aku mau pergi ke rumah Lastri dulu sebentar yo," ucap Sarti meminta izin kepada suaminya itu. "Memangnya mau ngapain kamu dek ke rumah Lastri?" tanya Joko penasaran. "Itu loh Mas, tadi pagi katanya para warga ngeliat Mas Karso pingsan di dekat gubuk. Ini aku mau coba ke sana mau tahu gimana kondisinya Mas Karso." "Dek, aku mau ikut dek," ucap Joko yang tiba-tiba saja bangkit dari ranjangnya. "Wes gak usah, kan kamu masih sakit Mas." Akan tetapi Joko masih bersikeras untuk ikut dan melihat kondisi Karso. Apalagi Karso merupakan rekannya dalam bekerja di rumah Juragan Sugeng. Sarti yang tidak dapat menolak permintaan suaminya pun akhirnya setuju dan mereka jalan bersama menuju rumah Karso yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Sesampainya di halaman rumah Karso, kondisinya terlihat sepi, bahkan pintu rumah dengan keadaan tertutup rapat. "Kok sepi ya Mas?" "Diketuk saja dulu dek." Tok tok tok. "Assalamualaikum." Hening, tidak ada jawaban apapun dari dalam rumah. Seketika Sarti pun menoleh ke arah suaminya. "Coba diketuk sekali lagi dek," ucap Joko yang dibalas anggukan kepala oleh Sarti. Tok tok tok. "Assalamualaikum Lastri." Hingga tidak selang lama pintu pun terbuka secara perlahan memperlihatkan sosok Lastri di ambang pintu. "Waalaikumsalam, Mbak Sarti dan Mas Joko, monggo masuk," tawar Lastri yang dibalas anggukan oleh Sarti.
Nggih matur suwun Las. Sarti dan Joko pun masuk ke dalam rumah Lastri dan duduk di kursi ruang tamu yang terbuat dari anyaman bambu. Sebentar ya Mbak, Mas tak buatkan teh hangat dulu. Gak usah repot-repot Las, lagi pula kami kesini juga gak akan lama dan cuma mau lihat kondisi Karso. Iya Las, biar kondisi suamimu, aku tahu kabar ini dari tetangga. Seketika wajah Lastri pun menjadi muram, kepalanya tertunduk lesu sehingga hal tersebut membuat suasana menjadi sedikit canggung. Aduh maaf ya Las, kalau pertanyaan kami bikin kamu sedih, ucap Sarti tidak enak hati. Gak apa-apa kok Mbak, aku ini cuma bingung Mas Karso sampai sekarang kayak orang linglung, ditanya saja gak mau jawab. Linglung? Tanya Joko yang dibalas anggukan oleh Lastri. Menurut penuturan Lastri, semenjak Karso ditemukan tidak sadarkan diri, tidak selang lama Karso pun sadar. Hanya saja kondisinya sangat memprihatinkan. Diajak ngobrol tidak bisa, bahkan sesekali Karso berteriak histeris meminta pertolongan. Mendengar penjelasan Lastri membuat Sarti menjadi iba, namun berbeda dengan Joko yang terlihat sangat gusar. Boleh saya lihat suamimu? Tanya Joko meminta izin. Monggo Mas, Mas Joko suamiku ada di dalam kamar. Setelah mendapatkan izin, Sarti dan juga Joko pun mengikuti langkah kaki Lastri menuju kamar hingga sampailah mereka di ambang pintu. Terlihat jelas Karso tengah berbaring dan tertidur. Seketika Sarti pun menoleh ke arah Lastri. Lastri yang mengerti pun langsung mempersilahkan kedua tamunya untuk masuk ke dalam kamar. Monggo masuk saja Mas, Mbak. Lastri pun berjalan menuju ranjang dan mencoba membangunkan suaminya itu dengan mengusap pelan pipi suaminya. Mas, ada Mas Joko dan juga Mbak Sarti datang. Tidak selang lama Karso pun membuka kedua matanya dan menatap ke arah Joko. Namun tatapannya berbeda, seolah-olah Karso ingin memberitahu suatu hal. Lastri, boleh tinggalkan kami berdua. Saya ingin ngobrol empat mata dengan Karso, pinta Joko. Lastri dan juga Sarti yang mengerti pun menganggukkan kepala dan berlalu keluar. Sementara Joko yang sudah memastikan keduanya pergi langsung bergegas mendekat ke arah Karso. Kamu ini kenapa Kar? Aku ketemu sama Suti, ucap Karso dengan bibir gemetar. Ojo ngawur kamu Kar, ucap Joko yang tidak percaya. Demi Allah Jok, aku ketemu sama Suti. Sampai sekarang Suti sering muncul di sini, ucap Karso dengan suara gemetar. Seketika wajah Joko pun menjadi sangat tegang. Wajahnya pun terlihat sangat cemas. Apalagi sudah melihat kondisi Karso yang benar-benar dibuat shock oleh arwah Suti. Piye iki Jok, aku gak mau dihantui Suti terus, aku gak tenang, ucap Karso dengan suara tertahan. Wis sabar dulu, nanti coba kita cari jalan keluarnya, ucap Joko yang dibalas anggukan oleh Karso. Sementara Sarti dan juga Lastri terlihat sibuk mengobrol berdua di ruang tamu membahas kondisi Karso. Mas Karso itu kadang-kadang tiba-tiba suka teriak-teriak Mbak, kayak ngeliat dedemit, ucap Lastri menjelaskan. Apa mungkin Mas Karso memang habis lihat dedemit Las? Tanya Sarti. Nggak tahu juga aku Mbak, wong Mas Karso setiap ditanya nggak mau jawab. Ya wis, kamu yang sabar dulu. Semoga saja Mas Karso mau cerita sama Mas Joko, ucap Sarti yang dibalas anggukan oleh Lastri. Tidak selang lama tiba-tiba saja Joko keluar dari kamar Karso dan mengajak Sarti untuk pulang. Sarti dan juga Joko pun berpamitan kepada Lastri dan berlalu keluar rumah. Di perjalanan Joko terlihat gusar. Sarti yang melihat perubahan sikap suaminya pun langsung mempertanyakan. Mas, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung begitu? Aku gak apa-apa dek, jawab Joko singkat. Tidak selang lama mereka pun tiba di rumahnya sendiri. Saat memasuki rumah, Joko langsung terduduk di kursi ruang tamu dengan wajah yang terlihat bingung. Sarti yang penasaran pun mencoba duduk di samping suaminya dan mempertanyakan kejanggalan tersebut. Mas, kamu sebenarnya ngobrolin apa sama Mas Karso? Kok semenjak keluar dari kamar Mas Karso, kamu jadi kayak orang bingung gitu sih Mas? Joko pun terlihat menghembuskan nafas kasarnya dan menatap sendu ke arah Sarti. Ia pun akhirnya menceritakan kejadian yang menimpa Karso malam itu. Malam itu ternyata Karso ketemu sama arwahnya si Suti. Astagfirullah, jadi gosip tentang arwah Suti memang nyata ya Mas? Tanya Sarti yang hanya dibalas anggukan oleh Joko. Iya dek, tapi masalahnya bukan hanya itu saja dek. Maksudnya Mas?
Joko pun kembali menghembuskan nafas kasarnya dan mulai menceritakan kejadian sebelum Suti ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa di gubuk. Sehari sebelum meninggalnya Suti, rupanya Joko dan juga Karso diberi tugas oleh Juragan Sugeng untuk menjemput Suti karena katanya Suti akan dipekerjakan di rumah Juragan Sugeng. Namun entah apa yang terjadi dengan Suti, tiba-tiba saja Suti ditemukan tidak bernyawa di gubuk. Alangkah terkejutnya Sarti saat mendengar penuturan suaminya itu. Ia takut jika suatu saat suaminya akan dituduh atas kematian Suti. "Ya Allah, Mas, terus bagaimana? Apa kamu sudah tanya sama Juragan Sugeng?" tanya Sarti dengan wajah cemas. "Mana berani Mas tanya-tanya, Dek. Yang ada nanti malah Mas dipecat, piye?" Tapi nanti kalau suatu saat kamu dan juga Mas Karso yang disalahkan bagaimana, Mas?" tanya Surti gusar. "Itulah, Dek, yang bikin Mas bingung. Belum lagi si Karso saja sudah diteror arwahnya Suti. Bisa jadi suatu saat Mas juga bakal diteror. Kamu harus cari jalan keluarnya, Mas, sebelum semuanya menjadi lebih runyam," ucap Sarti. "Iya, Dek." Beberapa hari pun berlalu begitu saja. Joko yang sudah sembuh dari demam pun kembali bekerja di rumah Juragan Sugeng. "Dek, Mas berangkat dulu ya," ucap Joko yang menghampiri istrinya di dapur. Sarti yang tengah sibuk di depan tungku pun seketika menoleh saat mendengar suara suaminya itu. "Kamu gak sarapan dulu, Mas?" "Gak usah, Dek, nanti Mas sarapan di rumahnya Juragan Sugeng saja." "Oh ya wes, hati-hati, Mas." "Iya, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah berpamitan, Joko pun bergegas keluar dari rumah dan berlalu pergi dengan sepeda ontelnya itu. Perlahan ia mulai menyusuri jalanan setapak yang masih banyak bebatuan. "Berangkat, Jok," sapa Slamet. Joko pun menghentikan sepedanya tepat di samping Slamet yang terlihat sedang membawa cangkul. "Iya nih, sudah seminggu libur, kasihan si Sarti, nanti nggak ada penggangan duit." "Walah, iya, namanya perempuan, memang harus pegangan uang. Kalau nggak pegangan uang, pasti gampang marah-marah," ucap Slamet sembari terkekeh. Begitu pula dengan Joko. "Ya begitu, Lamet, namanya juga perempuan. Ini kok tumben kamu berangkat sendirian? Biasanya sama si Karso." "Si Karso sakit gara-gara ketemu sama arwahnya si Suti," ucap Joko menjelaskan. Slamet yang baru mengetahui kabar Karso pun terkejut. Pasalnya beberapa hari yang lalu Slamet pun yang habis tilik sawah melihat sosok perempuan sedang duduk di gubuk. Namun karena nyalinya hanya seujung kuku, Slamet memilih untuk berlari dan menjauh. "Jadi yang sudah diteror arwahnya si Suti sudah banyak ya?" ucap Joko yang dibalas anggukan oleh Slamet. "Iya, bikin resah saja ini si Suti." Tanpa mereka sadari ada sosok perempuan tua yang tengah memperhatikan obrolan mereka dari balik pohon besar yang letaknya tidak terlalu jauh. "Ya wes, aku berangkat dulu. Kalau sampai kesiangan bisa-bisa diamuk sama juragan," ucap Joko yang dibalas anggukan oleh Slamet. Mereka pun berpisah dan kembali melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Tidak selang lama Joko yang baru sampai di rumah juragan pun buru-buru menemui majikannya itu yang terlihat sedang bersantai di teras rumah dengan secangkir kopi yang masih mengepulkan asapnya. "Permisi juragan," ucap Joko. "Sudah sembuh kamu, Jok?" tanya sang juragan. Sudah juragan." "Kamu sudah ke rumahnya si Karso?" "Sudah juragan, cuma ucap Joko menggantungkan ucapannya. "Anu apa?" tanya Juragan Sugeng penasaran. Joko pun langsung menceritakan kondisi Karso dan memberitahu bahwa Karso dihantui sosok arwah Suti. Mendengar nama Suti, sontak Juragan Sugeng memberi kode kepada Joko untuk menghentikan ucapannya dan mengajak Joko untuk mengobrol di ruangan yang lebih aman. Sesampainya di ruangan tersebut, Juragan Sugeng pun meminta Joko untuk menceritakan kembali apa yang dialami oleh Karso. Joko pun langsung menceritakannya secara detail mengenai apa yang dialami oleh Karso, termasuk teror arwah Suti yang seolah-olah mengikuti Karso sampai di kediamannya. "Nanti siang ikut saya ke rumah Ki Kliwon," titah Juragan Sugeng yang dibalas anggukan oleh Joko. Beberapa jam pun berlalu begitu cepat. Kini terlihat Joko tengah mempersiapkan mobil milik Juragan Sugeng untuk kepergian mereka siang ini ke rumah Ki Kliwon yang jarak rumahnya lumayan jauh. Setelah siap, Joko pun mulai mengemudikan mobil Juragan Sugeng dan meninggalkan area rumah Juragan Sugeng. "Ingat Joko, apapun yang nantinya akan kamu ketahui, tutup rapat-rapat mulutmu kalau sampai bocor. Jangan harap kamu dan istrimu bisa hidup dengan tenang," ucap Juragan Sugeng mengancam.
Baik, juragan. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, kini mereka telah sampai di halaman rumah Ki Kliwon. Rumah panggung sederhana yang terlihat sepi membuat Joko terus mengedarkan pandangannya sembari turun dari mobil. Kayaknya sepi, juragan. Juragan Sugeng hanya terdiam, namun langkahnya terus berjalan hingga sampai di depan pintu rumah Ki Kliwon. Sementara Joko, ia terlihat mengekor di belakang Juragan Sugeng. Terlihat jelas wajah Joko yang gusar, karena ini pertama kalinya ia mengantar majikannya ke tempat tersebut. Tok tok tok. Siapa? Tanya Ki Kliwon dari dalam rumah. Saya Sugeng, Ki, jawab Juragan Sugeng. Tidak selang lama pintu rumah pun terbuka perlahan memperlihatkan sosok pria tua dengan pakaian serba hitam dan dengan ekspresi wajah yang datar menatap Juragan Sugeng dan juga Joko. Masuk, titah Ki Kliwon, yang dibalas anggukan oleh Juragan Sugeng. Juragan Sugeng dan Joko pun memasuki rumah Ki Kliwon yang terlihat remang-remang karena minimnya pencahayaan. Juragan Sugeng dan Joko pun duduk tepat di hadapan Ki Kliwon. Terlihat jelas ada bara api yang sedang menyala mengepulkan asap. Ada apa, Sugeng? Tanya Ki Kliwon. Sutiki, dia neror si Karso anak buah saya, ucap Juragan Sugeng memberitahu. Ki Kliwon pun hanya terdiam, ia lalu mulai membakar kemenyan di bara apinya yang sedari tadi sudah menyala. Seketika aroma kemenyan pun mulai menyeruak, membuat Joko sedikit mual, karena ia memang tidak terlalu suka dengan aroma kemenyan. Ki Kliwon pun mulai memejamkan kedua matanya dan meramalkan ajian-ajian yang sulit dimengerti, sehingga Joko yang terlihat bingung pun hanya berani berdiam diri dan mengamati saja, walaupun sebetulnya di dalam benaknya banyak sekali pertanyaan. Selang beberapa waktu, kini Ki Kliwon mulai membuka kedua matanya dan menatap lekat-lekat ke arah Juragan Sugeng. Ada apa, Ki? Tanya Juragan Sugeng penasaran. Ada yang mengendalikan arwah Suti untuk balas dendam, ucap Ki Kliwon. Betapa tercengangnya Joko saat mendengar hal tersebut, sementara Juragan Sugeng terlihat raut wajahnya berubah menjadi gelisah. Siapa orangnya, Ki? Ki Kliwon pun tidak bisa melihat orang tersebut karena energinya yang terlalu kuat membuat ilmu Ki Kliwon tidak dapat menembusnya. Saya akan berusaha membantu, tapi saya tidak bisa memastikan apa saya akan berhasil atau tidak, ucap Ki Kliwon. Rupanya sosok di balik arwah Suti yang gentayangan memiliki ilmu hitam yang cukup tinggi, di mana ilmu tersebut merupakan bayaran atas jiwanya yang sudah dengan sukarela dijual kepada iblis hanya untuk menuntaskan dendam. Mendengar penjelasan dari Ki Kliwon membuat Juragan Sugeng semakin resah. Begitu pula dengan Joko yang sejatinya tidak mengerti apapun, ikut takut jika dirinya juga suatu saat bisa saja diteror oleh sosok arwah Suti. Pulanglah, saya akan usahakan dari sini, ucap Ki Kliwon yang dibalas anggukan oleh Juragan Sugeng. Juragan Sugeng dan juga Joko pun berpamitan untuk pulang. Di perjalanan, Juragan Sugeng hanya terdiam kepalanya, sibuk memikirkan hal tersebut. Joko, apa kamu punya kenalan dukun yang paling sakti? Tanya Juragan Sugeng. Maaf Juragan, saya saja nggak pernah mendatangi seorang dukun. Ini baru pertama kalinya saya datang bareng Juragan, jadi saya nggak punya kenalan seorang dukun, ucap Joko. Payah kamu, Jok, hardik Juragan Sugeng. Maaf Juragan. Sesampainya di rumah, Juragan Sugeng pun langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya. Sementara Joko, ia sibuk mengecek kondisi perkebunan mangga milik Juragan Sugeng yang sebentar lagi akan panen. Hingga malam pun telah tiba. Di rumah reot yang dindingnya masih menggunakan anyaman bambu terlihat jelas sosok wanita tua tengah duduk bersila dengan mata yang terpejam, sibuk meramalkan ajian-ajian. Di depannya terlihat jelas sesajen lengkap dengan bara api yang menyala mulai membakar kemenyan. Tiba-tiba saja sosok wanita tua tersebut terlihat menggoreskan telapak tangannya dengan menggunakan keris kecil yang ia genggam. Darahnya mulai menetes dan sengaja ia teteskan di bara api yang menyala. Bahkan mulutnya masih sibuk meramalkan ajian tersebut. Sementara di tempat lain, Ki Kliwon pun melakukan hal yang sama. Hingga kini di alam lain, sukma keduanya pun saling bertemu dan beradu ilmu. Namun sayang, Ki Kliwon terlihat memuntahkan darah segar dari mulutnya. Jangan ikut campur, ucap wanita tua tersebut.
Sekitar pukul setengah 12 malam, Karso yang sedang tertidur pulas pun tiba-tiba terbangun saat mendengar jendela kamarnya terbuka dengan sangat kencang. Brak! Karso yang terbangun pun mencoba membangunkan Lastri. Namun entah mengapa Lastri tidak terbangun sama sekali, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Karso pun dengan terpaksa bangkit dari ranjangnya dan berjalan menuju jendela kamarnya. Hingga saat Karso hendak menutup jendela kamar, tiba-tiba saja angin kencang menghembus sangat kencang di wajahnya. Setan alas, mau hujan kayaknya, gerutu Karso. Tiba-tiba saja kakinya sulit ia gerakan dan mulutnya pun tidak dapat bersuara. Kini wajah Karso terlihat tambah panik saat ia melihat sosok arwah Suti sudah berada di hadapannya. Sosok arwah Suti terlihat menatap tajam kepada Karso hingga tiba-tiba saja dari mulutnya mulai mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau sangat busuk. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba saja leher Karso merasa tercekat. Seakan-akan ada sosok tidak kasat mata yang mencekik lehernya. Karso mulai kehabisan nafas. Matanya pun membelalak menahan rasa sakit di lehernya hingga pada akhirnya Karso pun meninggal karena kehabisan nafas. Brak! Tubuh Karso pun terjatuh ke lantai dan tiba-tiba saja jendela kamar tertutup dengan sendirinya. Sementara di sisi lain di rumah Juragan Sugeng, tiba-tiba saja pintu kamar terbuka dengan sendirinya, sehingga membuat Juragan Sugeng terbangun karena suara pintu tersebut. Brak! Astaga! Pekik Juragan Sugeng terkejut. Saat Juragan Sugeng hendak turun dari ranjangnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan jendela kamar yang ikut terbuka dengan sendirinya. Angin kencang pun mulai meniupkan gorden jendela kamar. Sementara Juragan Sugeng terlihat menelan air liurnya. Nafasnya pun mulai naik turun tidak beraturan hingga tiba-tiba saja sosok arwah Suti untuk pertama kalinya menampakkan diri di hadapan Juragan Sugeng. Suti, pekik Juragan Sugeng dengan raut wajah ketakutan. Nyawa dibalas dengan nyawa, ucap arwah Suti yang menggema di telinga Juragan Sugeng. Ampun Suti. Seketika suara tawa arwah Suti pun melengking sangat kencang sampai Juragan Sugeng yang mendengarnya spontan menutup kedua telinganya. Hingga sesaat kemudian kedua telinga Juragan Sugeng pun mengeluarkan darah. Juragan Sugeng pun memekik terkejut saat melihat darah di kedua telapak tangannya. Ampun Suti, maafkan saya hilaf, tolong lepaskan saya. Terlambat. Tiba-tiba saja tubuh Juragan Sugeng terhempas jauh membentur tembok rumahnya. Seketika Juragan Sugeng pun memekik kesakitan dan mulutnya mulai mengeluarkan darah segar akibat benturan tubuhnya itu. Belum sempat bernafas dengan lega, tiba-tiba saja sosok arwah Suti melesak masuk ke dalam kamar Juragan Sugeng dan mulai kembali mendekat. Ampun Suti. Pekik Juragan Sugeng sembari menahan rasa sakit yang sudah menjalar di sekujur tubuhnya. Namun sesaat Juragan Sugeng merasa lehernya dicengkeram sangat erat sehingga membuat ia kesulitan bernapas. Tubuhnya pun mulai kelojotan karena menahan rasa sakit. Bahkan kedua matanya pun membelalak saat ia melihat sosok arwah Suti menunjukkan wajah yang paling seram. Dan tidak selang lama Juragan Sugeng yang kehabisan oksigen pun harus meninggal secara tragis. Hingga pada akhirnya malam itu menjadi saksi bisu atas kematian Karso dan Juragan Sugeng. Pagi-pagi sekali, Lastri yang baru terbangun dari tidurnya pun memekik terkejut saat melihat kondisi suaminya sudah dengan keadaan mengenaskan dan sudah dengan keadaan tidak bernyawa. Begitu pula dengan pekerja di rumah Juragan Sugeng yang terkejut mendapati Juragan Sugeng sudah tidak bernyawa. Hal tersebut pun berhasil membuat gempar warga desa. Sementara Joko yang mengetahui hal tersebut pun semakin gusar. Mas, tenang dulu, ucap Sarti. Gimana mas bisa tenang dek? Kamu lihat sendiri Karso dan Juragan Sugeng meninggal semalam. Iya, tapi kamu gak usah terlalu takut mas. Kamu kan gak salah sama si Suti. Iya memang, tapi kok bisa si Karso meninggal juga? Itu pasti karena arwahnya si Suti. Kamu dengar sendiri apa kata tetangga dan ciri-ciri meninggalnya mereka itu hampir sama, ucap Joko dengan raut wajah yang semakin gusar. Wes, jangan dipikirkan dulu. Yang terpenting sekarang kita ke rumah Lastri dulu, terus ke rumah Juragan Sugeng, titah Sarti yang dibalas anggukan oleh Joko. Sarti dan juga Joko mulai menyusuri jalanan setapak menuju ke rumah Lastri. Terlihat sudah banyak para warga yang berkumpul di rumah Lastri untuk membantu proses pemakaman Karso. Sesampainya di dalam rumah, Sarti pun langsung menemui Lastri untuk berbela sungkawa.
Sementara Joko bergabung di rombongan para bapak-bapak. Setelah proses pemakaman Karso selesai, Sarti juga Joko pun mulai berpamitan kepada Lastri karena mereka harus ke rumah Juragan Sugeng. "Kami pamit dulu ya Las, kamu yang ikhlas dan kuat," ucap Sarti seraya memeluk tubuh Lastri. "Matur nuwun Mbak Sarti dan Mas Joko sudah mau mampir ke sini," ucap Lastri yang dibalas anggukan oleh Sarti dan juga Joko. Setelah berpamitan, Joko dan juga Sarti pun bergegas menuju rumah Juragan Sugeng, dan sesampainya di sana para kerabat Juragan Sugeng pun sudah berkumpul, termasuk para pekerja yang bekerja dengan Juragan Sugeng. "Kamu di sini dulu aja ya Dek, gabung sama yang lain," ucap Joko yang dibalas anggukan oleh Sarti. Sementara Joko, ia mulai sibuk mencari sosok Mbok Minah, pekerja di rumah Juragan Sugeng yang pertama kali melihat kondisi Juragan Sugeng yang sudah tidak bernyawa. Saat dicari, rupanya Mbok Minah tengah sibuk di dapur. Joko yang melihatnya pun buru-buru mendatangi Mbok Minah. "Mbok," panggil Joko. Mendengar namanya dipanggil, Mbok Minah pun langsung menoleh ke sumber suara yang rupanya adalah Joko. "Joko?" Buru-buru Joko pun langsung mengajak Mbok Minah mengobrol berdua di tempat yang sunyi. "Mbok, sebenarnya apa yang terjadi sama Juragan?" tanya Joko dengan raut wajah yang terlihat serius. "Saya juga nggak tahu, Jok. Waktu saya mau bangunin Juragan, kondisi kamar sudah kebuka. Jadi saya coba ngecek tapi ternyata Juragan sudah meninggal," ucap Mbok Minah menjelaskan. "Terus apa sih Mbok tahu masalah Suti?" Mendengar nama Suti, seketika wajah si Mbok Minah terlihat ketakutan. Ia pun menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain selain mereka berdua. "Ada apa Mbok?" tanya Joko yang semakin penasaran. Si Mbok Minah pun mulai menceritakan mengenai Suti yang saat itu dijemput oleh Joko dan juga Karso. Awalnya Mbok Minah mengajarkan Suti bekerja seperti dirinya hingga saat jam makan siang. Setelah menyiapkan makan siang untuk Juragan Sugeng, tiba-tiba saja Suti diminta untuk menghadap kepada Juragan Sugeng. "Saya sendiri kaget waktu Suti datang nangis," ucap Mbok Minah. "Suti nangis kenapa Mbok?" tanya Joko bingung. Disinilah semua terungkap bahwa ternyata Suti telah dilecehkan oleh Juragan Sugeng hari itu. Namun Mbok Minah yang takut pun menutupi masalah tersebut rapat-rapat, hingga pada malam hari entah mengapa Suti yang seharusnya tidur di rumah Juragan Sugeng pun didatangi oleh Karso untuk diantar pulang. "Jadi malam sebelum Suti meninggal itu, Suti seharusnya pulang ke rumah diantar sama Karso?" tanya Joko yang dibalas anggukan oleh Mbok Minah. "Tapi saya nggak tahu kenapa si Suti bisa meninggal." Joko yang sudah mulai sedikit mengerti pun menghentikan obrolan itu dan berpamitan untuk menemui istrinya di ruang tamu. Setelah mengikuti proses pemakaman Juragan Sugeng, Joko dan juga Sarti pun berpamitan untuk pulang. Hari pun berlalu begitu saja. Malamnya sekitar pukul 8 malam, Joko yang masih memikirkan masalah kematian Suti pun tiba-tiba saja teringat sosok ibunya Suti, yakni Mbok Murni, yang semenjak kematian Suti jarang terlihat apalagi berbaur dengan warga. "Dek, Mas kok tiba-tiba kepikiran ibunya Suti ya?" ucap Joko kepada Sarti. "Iya yo Mas, kayaknya kok nggak pernah kelihatan." "Besok temani Mas ke rumah ibunya Suti ya Dek. Lagi pula Mas juga nggak mau nantinya ada kesalahpahaman," ucap Joko yang dibalas anggukan oleh Sarti. Hingga malam pun berlalu begitu saja. Pagi-pagi sekali sekitar pukul 8, Joko dan juga Sarti terlihat tengah bersiap-siap untuk pergi mendatangi rumah mendiang Surti. "Sudah siap Dek?" "Sudah Mas, ayo kita jalan sekarang saja," ucap Sarti yang dibalas anggukan oleh Joko. Semenjak kematian Juragan Sugeng, kini Joko pun hanya menggarap sawah miliknya saja, sehingga ia memiliki waktu luang yang cukup banyak. Perlahan Joko dan juga Sarti terlihat menyusuri jalan setapak, hingga tidak terasa mereka pun sampai di halaman rumah ibunya Suti. "Kayaknya sepi banget ya Mas," ujar Sarti yang melihat halaman rumah ibunya Surti terlihat berantakan dan seperti tidak terurus dengan baik. "Iya Dek, tapi coba kita ketuk saja dulu pintunya." Sarti dan juga Joko pun mulai mendekati teras rumah Mbok Murni dan mencoba mengetuknya. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Hening tidak ada jawaban dari dalam. Seketika Sarti pun menoleh ke arah Joko dan Joko pun meminta Sarti untuk kembali mengetuk pintu rumah Mbok Murni. Namun saat hendak diketuk, tiba-tiba saja pintu terbuka dengan sendirinya. "Mas, kebuka." "Kita masuk saja Dek," titah Joko yang dibalas anggukan oleh Sarti.
Mereka berdua pun perlahan memasuki rumah Mbok Murni yang terlihat gelap dan pengap. Aroma macam-macam bercampur menjadi satu, sehingga membuat Sarti spontan menutup hidungnya. "Mbok Murni," panggil Sarti seraya mengedarkan pandangan. "Sepi, Dek. Kita berpencar saja, Mas." Joko pun hanya mengangguk dan mencoba memasuki setiap ruangan di rumah tersebut, hingga tiba-tiba saja Sarti memekik karena melihat sesuatu di dalam kamar. Joko yang mendengar teriakan istrinya pun bergegas menghampiri. "Ada apa, Dek?" tanya Joko yang melihat Sarti berada di ambang pintu kamar dengan wajah yang ketakutan. Sarti pun hanya menoleh ke arah Joko dan menunjuk ke arah satu arah, yakni ke dalam kamar, hingga buru-buru Joko pun bergegas menghampiri. Alangkah terkejutnya Joko saat melihat tubuh Mbok Murni sudah tergantung di atap rumah dan di bawahnya terdapat banyak sekali sesajen. "Astagfirullah." Buru-buru Joko dan Sarti pun bergegas keluar dari rumah Mbok Murni dan berteriak memanggil-manggil para warga. Rumah Mbok Murni memang cukup berjarak dengan warga lainnya, sehingga apa yang telah terjadi kepada Mbok Murni tidak ada satupun yang tahu. Hari itu pun suasana dusun menjadi gempar atas meninggalnya Mbok Murni yang gantung diri, begitu pula dengan penemuan bekas-bekas sesajen di kamar Mbok Murni, menjadikan para warga berpikir bahwa arwah Suti yang gentayangan merupakan ulah Mbok Murni. Hingga saat ini semuanya pun hanya menjadi misteri. Namun setelah meninggalnya Juragan Sugeng, Karso dan Mbok Murni, entah mengapa teror arwah Suti pun terhenti. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.